Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatwa dari kelas 11-4. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial atau perbedaan sosial. Pertama-tama marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu diferensiasi sosial atau perbedaan sosial itu sendiri. Perbedaan sosial dapat diartikan sebagai pembedaan warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau sejajar. Perbedaan sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan sosial bersifat horizontal dan juga vertikal. Secara horizontal adalah perbedaan antara individu atau kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau rendah. Sedangkan vertikal adalah perbedaan antara individu atau kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Selanjutnya, diferensi sosial ditandai adanya ciri-ciri antara sebagai berikut. Yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik mendorong lainnya penggolongan manusia berdasarkan perbedaan fisik yang tampan dari luar, seperti warna rambut, mata, bentuk bibir, bentuk hidung, bentuk wajah, bentuk kulit, dan tinggi badan. Yang kedua adalah ciri sosial. Ciri sosial berkaitan dengan pola perilaku dan cara pandangan masyarakat. Yang ketiga, ciri budaya. Budaya berkaitan dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut perbedaan nilai-nilai yang dianutnya seperti religi ataupun kepercayaan. Diferensiasi sosial dalam masyarakat meliputi perbedaan jenis kelamin, ras, suku bangsa atau etnis, mata pencaharian, dan agama. Penjelasan mengenai diferensiasi sosial dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada diferensiasi berdasarkan ras. Berdasarkan Kwetjaningrat mendefinisikan ras sebagai satu golongan manusia yang menunjukkan ciri-ciri tubuh dengan frekuensi terbesar. Dengan demikian, diferensiasi ras merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri fisik. Ras dapat dibedakan atas dasar ciri kualitas dan kuantitas. Ciri kualitas meliputi warna kulit, bentuk rambut, bentuk lipatan mata, dan bentuk bibir. Ciri-ciri ras berdasarkan kuantitas meliputi tinggi badan, berat badan, dan indeks kepala. A.L. Kroeber mengklasifikasi ras di dunia menjadi 5 golongan sebagai berikut. A. Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan juga ras-ras khusus terdiri atas Bushman. Sedangkan adapun menurut Ralph Linton, ras di muka bumi dibedakan sebagai berikut. Ras Malayan Mongoloid, ras Melanesoid, ras Asiatik Mongoloid, dan juga ras Kaukasoid. Yang kedua adalah diferensiasi berdasarkan suku, bangsa, atau etnis. Menurut Kwetjaningrat, suku bangsa sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran serta identitas. Ciri-ciri suku bangsa yaitu memiliki kesamaan budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan nenek moyang. Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia tahun 2010, diketahui jumlah suku di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa. Nah, yang ketiga, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan juga gender. Berdasarkan kodrat, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan sosial tersebut tidak dapat dipertukarkan karena kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa.
Selain pembedaan berdasarkan kodrat, pembedaan laki-laki dan perempuan dilakukan secara budaya loh teman-teman. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara budaya sering disebut gender. Apa itu sih gender? Gender tuh merupakan pembagian peran dan tanggung jawab pria dan juga wanita sebagai hasil konstruksi budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pembagian tersebut terkait peran, fungsi hak, dan juga perilaku loh teman-teman yang dibentuk oleh budaya setempat. Dengan demikian, gender merupakan hasil konstruksi budaya masyarakat terkait peran serta status laki-laki dan juga perempuan. Contoh konstruksi budaya tersebut yaitu laki-laki dianggap kuat, rasional, dan juga perkasa. Sementara itu, perempuan dikenal sebagai pribadi lemah lembut, emosional, dan juga keibuan loh teman-teman. Yang keempat ada diferensiasi berdasarkan mata pencarian. Profesi atau mata pencarian merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profesi berkaitan dengan kemampuan khusus manusia dalam bentuk pemikiran atau ide, yaitu soft skill, dan keterampilan praktik, hard skill. Kemampuan khusus tersebut cenderung berkaitan dengan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki melalui proses belajar. Profesi berpengaruh pada status, kedudukan, dan peran dalam masyarakat. Masyarakat sering menggunakan patokan pekerjaan tertentu guna menentukan kelas sosial dalam masyarakat. Akibatnya, muncul anggapan adanya pekerjaan lebih tinggi atau lebih rendah. Padahal, perbedaan profesi atau mata pencaharian bersifat setara antara satu mata pencaharian dan mata pencaharian lainnya. Tidak dapat dibandingkan untuk menentukan baik atau buruknya suatu pekerjaan loh teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir adalah diferensiasi berdasarkan agama loh teman-teman. Perbedaan agama merupakan perbedaan secara horizontal. Artinya antara agama satu dan agama yang lain bersifat sederajat. Meskipun demikian, pada hakikatnya setiap agama dan kepercayaan memiliki perbedaan seperti konsep keimanan, sistem peribadatan, dan upacara keagamaan. Hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan, kitab suci yang dijadikan sumber ajaran agama, serta nabi atau rasul membawa ajaran agama kepada umatnya. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang masyarakat untuk menciptakan persatuan antara penganut agama, hendaknya saling menghormati dan menghargai agar keharmonisan antara pemeluk agama dapat terwujud. Dengan sikap tersebut, kerukunan umat beragama dapat terjaga.